Shalom, kolos dimanapun Anda berada hari ini. Kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Sesuai dengan kalender GBI yang membuat tematik di dalam bulan-bulan yang kita lewati hari ini. Dan bulan Juni dikategorikan dimasukkan dalam bulan keluarga. Artinya bulan Juni ini menjadi bulan keluarga. Oleh karena itu hari ini kita masih bertemakan tentang keluarga, tema-tema tentang keluarga. Nah, sepanjang minggu ini, Senin sampai Jumat kita bicara tentang aku dan sisi keluargaku beribadah kepada Allah saja. Ya, ini adalah sebuah perjuangan iman, perjuangan kita di hari-hari terakhir di zaman akhir ini. Keluarga adalah medan peperangan yang paling utama yang harus kita hadapi di hari-hari terakhir di zaman akhir ini. Kemarin kita menyaksikan, kita mendengar pemaparan firman yang menyatakan pada hari-hari terakhir di zaman akhir ini akan datang masa yang sukar. Dan ternyata penyumbang terbesar masa yang sukar adalah orang-orang yang berkarakter rusak. Orang yang tidak memperhatikan agama, tidak tahu menghormati, yang suka membual, yang suka memfitnah, tidak suka berdamai. Bahkan orang-orang yang cinta akan uang. Kalau kita runut di 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4 itu rangkaian catatan penting orang-orang yang terlibat di akhir zaman ini mendatangkan masa yang sukar adalah orang-orang yang berkarakter rusak, punya karakter yang hancur. Nah, pertanyaan yang menarik kemarin, karakter yang hancur, rusak adalah orang-orang yang memiliki dan dibesarkan dalam keluarga-keluarga yang porak-poranda. Karena kita mesti akui dengan jujur sebuah fakta yang faktual bahwa ternyata karakter itu terbentuk besar, terbentuk benar-benar terbentuk di dalam rumah tangga dan keluarga. Kita hari ini adalah sebuah karya, sebuah hasil daripada apa yang dibangun dalam keluarga. Bahkan ada seorang dokter, saya lupa namanya, mengatakan ada penyakit turunan secara genetis, ada penyakit turunan yang juga disebabkan karena kebiasaan. Contoh, seringkali orang-orang yang punya kebiasaan makan malam, maka dia akan mentransfer kebiasaan makan malam kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi pemicu yang besar bagi anak-anaknya nanti ketika besar, mereka memiliki diabetes mellitus. Artinya rumah tangga kita hari ini menentukan output daripada karakter anak-anak orang-orang yang dihasilkan dalam keluarga itu. Artinya keluarga yang damai, keluarga yang tenang cenderung menghasilkan orang-orang yang berkarakter baik. Sedangkan rumah tangga yang berantakan menghasilkan karakter orang-orang yang busuk ya. Bahkan rumah tangga yang porak-poranda menjadi penyumbang terbesar bagi kenakalan remaja di Amerika. Bukan hanya Amerika menurut saya, bahkan di Indonesia juga. Nah, oleh sebab itu maka kemarin kita bahas dengan sederhana namun lugas bahwa rumah tangga kita menjadi sebuah barometer untuk membangun karakter kita, dan itu akan mempengaruhi bangsa negara kita bangun. Nah, hari ini sesi yang kedua bahas tentang kenapa kita harus membawa rumah tangga dan keluarga kita beribadah kepada Allah. Coba kita lihat Alkitab kita dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 dan ke-15. Kita lihat ayat penghantar kita. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Yosua 24 ayat 14-15 berkata demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat yang di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15-nya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini siapa yang akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi Yosua berkata dalam pidatonya, dia berkata dengan lugas, dia berkata dengan keras, dia berkata dengan sebuah kekuatan yang penuh dengan keyakinan, berkata begini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aktualisasi ayat ini untuk situasi kita hari ini pada akhir zaman ini yang menahan. Mari kita bahas
Bahwa orang-orang yang rumah tangganya rusak adalah penyumbang terbesar daripada masa yang sukar ini. Nah, hari ini yang kedua, kenapa seluruh rumah tangga kita, orang-orang yang terlibat yang ada dalam keluarga kita harus beribadah kepada Allah saja. Kita menemukan sebuah fakta yang menarik ya. Kita lihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 3 dan 4. Wahyu 12 ayat 3 dan 4 kita perhatikan. Wahyu 12 ayat 3 dan 4 berbincang tentang akhir zaman lewat beberapa tanda yang akan kita lewati. Alkitab berkata demikian, Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga di bintang-bintang di langit dan melemparnya bumi. Yohanes ketika dibuang ke Pulau Patmos, dia mendapatkan sebuah penglihatan yang menarik. Di langit ada seekor naga merah yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan semua orang Kristen, semua orang percaya mengenal personifikasi siapakah naga ini, maka mereka akan mengasumsikan adalah setan. Dan Alkitab memperhatikan ayat Alkitab, kita juga memberikan catatan di langit itu ada bintang-bintang yang begitu banyaknya ada di langit. Dan yang menariknya adalah sepertiga jumlah bintang-bintang yang di langit itu dikatakan akan jatuh dilemparkan ke bumi. Siapakah sepertiga bintang-bintang yang akan jatuh dilemparkan ke bumi? Banyak hamba Tuhan menafsirkan karena jumlahnya setengah. Ini bicara tentang pemberontakan malaikat yang dipimpin oleh Lucifer karena setengahnya jatuh. Tapi saya kurang setuju dengan pandangan itu. Karena kenapa? Karena peristiwa Lucifer jatuh itu terjadi awal zaman ketika dunia belum dijadikan. Sedangkan kitab Wahyu dituliskan untuk menceritakan, menggambarkan situasi keadaan di akhir zaman. Sehingga saya lebih menyetujui beberapa penafsir bahwa beberapa hamba Tuhan yang dimaksudkan bintang yang jatuh di akhir zaman adalah gambar para orang percaya, anak-anak Allah, hamba-hamba Tuhan. Artinya sepertiga orang benar, sepertiga orang percaya, sepertiga hamba-hamba Allah di akhir zaman ini akan dilemparkan ke bumi dan jatuh. Penyebabnya oleh karena apa? Alkitab catat dalam ayat 3 dan 4, dia jatuh karena diseret oleh ekor naga. Secara anatomis itu selalu berdekatan dengan kelamin. Maka banyak hamba Tuhan menafsirkan ini memberikan sebuah early warning, nubuatan di akhir zaman ini. Salah satu senjata andalan iblis di akhir zaman yang akan menjatuhkan orang percaya, yang menjatuhkan orang benar, yang menjatuhkan anak hamba-hamba Tuhan adalah dosa seksual. Artinya kita memberikan sebuah pemahaman kepada kita pada hari ini. Di hari-hari terakhir ini, kenapa kita perlu membawa seluruh rumah tangga kita beribadah kepada Allah saja? Karena kita sadar hari ini iblis di akhir zaman ini menggunakan senjata andalannya, dan senjata andalannya memakan korban begitu banyak karena Alkitab menggambarkan sepertiga. Artinya sepertiga jumlah yang besar, sepertiga artinya jumlah yang banyak, sepertiga artinya jumlah yang masif. Artinya sepertiga orang percaya, sepertiga orang benar, sepertiga hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini jatuh. Dan Alkitab berikan catatan kepada kita, penafsiran dalam ayat yang keempat, jatuhnya oleh ekor naga. Dan kalau tadi saya sampaikan jatuhnya karena dosa seksual, artinya salah satu mesin pembinasa yang hebat, mesin penghancur iman yang paling luar biasa dari zaman ini, yang menghancurkan banyak orang percaya, jumlahnya sepertiga, artinya secara masif adalah dosa seksual. Kalau kita perhatikan dosa seksual itu terjadi karena apa? Saya percaya dosa seksual terjadi karena pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang najis. Contohnya begini, saya mau katakan begini. Orang yang terlibat pornografi artinya mengisi pikirannya, mengisi otaknya, mengisi hatinya dengan hal-hal yang pornografi. Belum tentu dia jatuh dalam perzinahan. Ya, tapi saya berani pastikan orang yang berzina
pasti terikat dengan pornografi. Artinya pornografi itu pemicu awal orang menjadi berzina. Orang yang berzina melewati fase yang namanya terlibat pornografi. Bahaya kenapa? Karena orang yang terlibat pornografi, maka otaknya diisi, otaknya dipenuhi, otaknya mengalami transformasi yang hebat. Dan isinya adalah hal-hal yang pornografi. Apa yang kita pikirkan banyak dalam pikir kita, itu yang akan kita lakukan. Saya ulangi. Apa yang menjadi banyak dalam pikiran kita, apa yang menjadi banyak dalam apa yang kita pikirkan, maka itu akan kita lakukan. Saya tanya, contohnya, orang-orang yang bunuh diri itu, apakah baru kali itu dia berpikir untuk menghabisi jiwanya? Menghabisi nyawanya? Saya percaya pikiran untuk bunuh diri bukan terjadi tentang tiba-tiba, tetapi itu berkali-kali, itu mungkin bertubi-tubi, dan satu saat ketika pikirannya penuh dengan hal yang bunuh diri, maka dilakukan hal itu. Ya, artinya kita bisa hari ini, apa yang kita pikirkan sangat menentukan apa yang kita lakukan. Banyak orang, ada orang bijak bilang begini, perhatikan apa yang menjadi perkataanmu, karena apa yang menjadi perkataanmu akan menjadi pikiranmu. Perhatikan dan jaga pikiranmu, karena apa yang kau pikirkan menjadi tindakanmu. Jadi orang yang terlibat dalam perzinahan karena pikirannya penuh dengan hal-hal yang pornografi. Nah makanya kenapa kita anak-anak Tuhan harus hidup dalam hadirat Tuhan. Tuhan artinya kita tidak memberikan kesempatan otak kita untuk memikirkan hal-hal yang pornografi. Hal-hal yang najis. Maka pentingnya hadirat Tuhan dalam orang. Pentingnya kita memikirkan Tuhan lebih banyak dalam hidup kita. Pentingnya kita berpikir hal-hal yang benar dan positif dalam pikir kita. Itu sangat menentukan seberapa kita punya kekuatan untuk bertahan dari dosa perzinahan ini. Nah oleh sebab itu, maka kalau kita sadar, pikiran kita amat menentukan akan tindakan kita, maka apa yang kita pikirkan itu sangat menentukan apa yang tindakan kita. Nah maka untuk oleh sebab yang positif, pikiran yang benar, pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Satunya adalah kita membiasakan hidup kita beribadah kepada Tuhan. Kita disentralisasikan kepada kehendak Tuhan, kepada kemauan Tuhan, kepada keinginan Tuhan. Maka ketika kita memiliki pikiran yang benar, pikiran positif, maka apa yang kita lakukan juga menjadi apa yang benar, apa yang... Nah oleh sebab itu penting beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, di dalam kita beribadah, maka saya percaya semua hamba Tuhan akan mengajarkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Contohnya, kita jangan takut, kita jangan gentar, kita jangan melakukan dosa. Maka saya percaya, tanpa sadar kita akan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka tanpa sadar hal-hal yang benar, hal-hal yang positif menjadi buah pikiran kita. Dan kalau itu terjadi, maka saya berani pastikan tindakan kita juga tindakan yang positif. Jadi hari misalnya, kaum wanita, jangan bangga kalau tiap hari Minggu suamimu mengajakmu jalan-jalan, liburan. Jangan terlalu senang kalau suamimu tiap hari Minggu mengajak engkau belanja shopping ke supermall, lalu tidak pernah ibadah. Semakin maka pikiran sangat kurang sekali Tuhan. Ya, tetapi biarkanlah hari Minggu ibadah, saudara memikirkan Tuhan lebih lagi. Semakin banyak yang kita pikirkan tentang Tuhan dalam hidup kita, maka semakin kita akan berubah seperti Kristus, akan menjadi sempurna seperti Kristus. Ya, oleh sebab itu maka saya percaya kalau pada siang hari ini, bagaimana kita mengalahkan dosa perzinahan di akhir zaman ini? Salah satunya kita bangun sebuah kebiasaan beribadah, berinteraksi, membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara tahu Daud jatuh berzina dengan Batsheba dalam 2 Samuel pasal 11 itu ketika kapan? Ketika
Biasanya raja-raja maju berperang dan Daud menyerahkan kepada Yoab untuk berperang melawan. Ketika seharusnya dia on fire, menjadi apatis, menjadi pasif, dan ketika rohnya menjadi pasif, maka tentukan hidupnya. Kalau saudara perhatikan dalam hiburan malam di desa-desa, di kampung-kampung seperti Cikampek ini, kita ada hiburan yang namanya tong setan. Tong setan itu di buah tong begitu, berulat, lalu ada atau motor berputar di atasnya. Orang ini tidak jatuh dalam kondisi tong seperti ini, dia berputar di sini. Pertanyaan saya, kapan dia jatuh? Saya percaya dia akan jatuh ketika berhenti. Ketika dia bergerak terus, dinamikanya bergerak terus, maka tong jatuhkan dia. Nah, tapi ketika dia berhenti bergerak, ketika dia berhenti berputar, ketika dia berhenti melakukan aktivitasnya, maka dia akan jatuh. Ilustrasi ini. Kapan cecak itu jatuh? Ketika dia melihat dan memuji temannya yang sedang bertengkar. Kalau dua cecak berantem, yang satu menang, cecak yang satu tepuk tangan. Jatuh. Kenapa? Tangannya nggak nempel lagi. Nah, sama juga dengan tong setan itu. Ketika dia berputar, ketika dia bergerak, ketika dia berjalan, maka dia tidak akan jatuh. Tetapi ketika dia berhenti, dia akan jatuh. Kekristenan kita menuntut juga roh yang on fire, nyala, ya roh yang selalu dinamis. Kenapa? Tuhan, aktivasi hidup, berintim hubungan dengan Tuhan. Semakin sulit iblis menjatuhkan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu maka saya percaya hari ini musuh utama keluarga-keluarga Kristen hari ini adalah perzinahan. Saya berani pastikan keluarga-keluarga yang berzina pasti otaknya penuh dengan pornografi. Jadi pornografi itu membuat otak kita, pikiran kita penuh dengan hal-hal yang erotis, yang hanya sesaat lagi, sejengkal lagi, sebentar lagi menjatuhkan kita dalam dosa seksual. Bagaimana melawannya ini? Sederhana. Kita harus bangun kebudayaan, kita harus bangun kebiasaan, kita harus bangun gaya hidup, membangun keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu maka hari ini sebagai hamba Tuhan dalam bulan keluarga, dalam kalender GBI, saya mau setiap keluarga hari ini, setiap hari Minggu, kita fokuskan untuk mencari Tuhan. Dan kalau saudara sudah mampu setiap hari Minggu fokus dengan Tuhan, mencari Tuhan, beribadah kepada Allah, maka saudara tingkatkan lagi keintiman dengan Tuhan. Dengan acara apa? Menggunakan hari-hari yang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Saya berani pastikan, semakin saudara intim dengan Tuhan, semakin saudara bergairah dengan Tuhan, semakin saudara dekat dengan Tuhan, maka iblis sulit menjatuhkannya. Setiap tahun tanggal 1 Januari sampai 9 Februari saya berpuasa 40 hari. Puasa yang paling berat adalah ketika 3 hari pertama. Nah, lalu pada hari 35 nih, bagaimana kita membangun roh yang menyala-nyala itu membuat kita sulit untuk menyerah ya. Hari 35 saya kelaparan. Kira-kira hari ke-35 itu akan saya buka puasa, berhenti pada 1 hari atau saya bertahan. Saya percaya kalau 35 hari, maka saya akan berusaha bertahan sampai tepat waktunya untuk saya berbuka puasa. Karena saya berpikir sayang kalau hari yang 35, tinggal 5 hari lagi, saya berhenti berpuasa di hari itu yang pertama kali. Ya, artinya semakin kita Tuhan, kita menjauhi kegagalan dalam iman kita. Maka saya percaya hari ini, kekasih Tuhan, kita harus siap menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dengan cara apa? Membawa seisi rumah tanggamu, membawa seluruh keluargamu, membawa setiap orang yang Tuhan percaya dalam rumah tanggamu on fire dengan Tuhan, menyala-nyala dengan Tuhan, semangat dengan Tuhan. Jangan biarkan roh kita pasif. Dengan cara apa? Kita bangun kebiasaan beribadah bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga. Ya, hari ini kita mengisolasi diri di masing-masing rumah kita. Inilah saat yang tepat bersama dengan keluarga, saudara bangun mezbah keluarga.
membangun mezbah rumah tanggamu, untuk membangun keintiman dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, gaul karib dengan Tuhan, maka kau akan lihat banyak perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, kalau saudara punya anak yang baik, lalu kumpulah dengan orang-orang yang tidak baik, misalnya anak saudara masih usia remaja, kumpulah dengan perokok, kumpulah dengan peminum, pemabuk, maka saya percaya siapa yang bergaul dengan seseorang, maka pergaulan itu akan mempengaruhi hidupnya. Maka saya percaya dia mungkin sangat besar kemungkinan untuk jadi pemabuk dan perokok. Saudara, sebaliknya, kalau kita orang Indonesia katanya gaya hidupnya agak sedikit tidak disiplin. Kita bisa buang sampah di mana-mana sembarangan begitu ya. Membuang ludah kita sembarangan. Lalu saudara ke Singapura yang dikenal the fine city. Fine itu artinya baik, tapi fine juga artinya denda, kota denda. Maka saudara tinggal di sana 30 hari, 40 hari, 50 hari. Saudara akan takut membuang sampah sembarangan karena kena denda. Artinya hidup kita beradaptasi dengan di mana kita ada. Nah, kalau hidup kita beradaptasi dengan dunia hal yang pornografi, maka kita akan terlibat dalam perzinahan. Kita terlibat dalam dosa seksual. Kamu bangun keintiman dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan bersama dengan keluarga, maka keluarga saudara akan diubahkan sama seperti Kristus. Jadi hari ini pentingnya kita membawa seluruh rumah tangga kita beribadah kepada Allah, karena di hari-hari terakhir di zaman akhir ini, sepertiga hal yang cukup besar kejatuhan orang percaya di akhir zaman karena dosa seksual. Dan dosa seksual itu jelas tujuannya menghancurkan rumah tangga dan keluarga. Oleh sebab itu, saudara harus kuat dengan Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan bawa seluruh rumah tanggamu beribadah kepada Tuhan, maka engkau akan lepas dari rancangan iblis yang jahat ini ya. Amin. Firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan pada hari ini, karena tangan Tuhan yang kuat menyertai dan tinggal dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar firman siang hari ini, biar firman Tuhan yang sederhana memerdekakan dan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya, amin. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, scholars, di hadapan saudara. Yang pertama, malam nanti kita bicara tentang bagaimana mengatasi krisis dengan tepat dan benar bersama dengan hambanya, Pak Mikhail Sutiono. Dan jangan lupa besok kita masih berjumpa dalam acara call siang ini, masih tentang 7 series, tentang kenapa kita harus bawa keluarga kita beribadah kepada Allah saja. Dan yang saya umumkan hari ini berkenaan dengan hal yang ketiga, berkenaan dengan jadwal ibadah kita. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah sudah memberikan kepada keputusan bahwa gereja atau tempat ibadah yang lain boleh dilakukan ibadah secara normal ya. Jadi kita akan ada ibadah mulai di gereja tanggal 21 Juni 2020. Jadi bukan minggu ini tapi minggu yang akan datang. Kenapa kita mulai tanggal 21 bukan tanggal 14? Karena kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan ibadah tatap muka ini. Sebab ibadah tatap muka ini masih diberlakukan protokoler COVID-19. Ya, contohnya beberapa hal yang perhatikan berkenaan dengan ibadah kita. Yang pertama adalah setiap jemaat yang beribadah diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke gereja. Jadi di depan gereja, di depan geraha nanti kita siapkan wastafel, sudah bisa cuci tangan. Ini juga kita buat tidak perlu memutar kerannya, tapi diinjak. Jadi kita tidak menyentuh barang-barang yang kita takut ada droplet di situ. Setiap jemaat wajib menggunakan masker karena ini akan dipantau oleh pihak kecamatan dan desa. Yang ketiga, setiap jemaat akan di-scan suhu tubuhnya. Jadi yang diperbolehkan ibadah hanya dengan suhu tubuh 37,3. Jadi kalau saudara lagi hangat badannya, diharapkan beribadah di rumah karena kita tetap menyediakan live streaming jam 7 dan 10. Yang keempat, bahwa gereja akan disemprot dengan disinfektan. Maka oleh sebab itu setelah ibadah kita akan disinfektan. Yang kelima, catatan penting adalah ibadah kita akan dibuat dengan lebih efisien. Mungkin kita akan menggunakan waktu ibadah 1 jam saja. Jadi 1 jam kita ibadah. Yang keenam,
sementara ini pemerintah hanya memperbolehkan satu ruangan diisi oleh 30 orang. Jadi gereja yang kita gunakan untuk beribadah hanya 30 orang. Oleh sebab itu maka perhatikan, gereja mengambil sebuah sikap keputusan supaya kita bisa beribadah bersama sekalipun 30 orang, maka jadwal ibadah kita diperbanyak, ditambah. Perhatikan jadwal-jadwal ini ya. Kita akan memakai 2 gedung, geraha dan main hall yaitu gereja. Yang di geraha sepanjang hari itu akan ibadah 5 kali dan yang di gereja 4 kali. Nah, jam-jamnya yang di geraha, perhatikan yang di geraha kita mulai 6.30, setengah 7 pagi, jam 8, 9.30 dan jam 11 serta jam 6 sore. Jadi ada 5 kali ibadah. Akan ibadah jam 7, 8.30 dan 10 serta jam 5. Jadi ada 4 ibadah di gereja dan 5 ibadah di geraha. Dan beribadah ini karena jumlah jemaatnya lebih banyak daripada kapasitas, maka perhatikan, ibadah kita bersifat undangan. Artinya ibadah kita dibatasi dengan jumlah orang. Yang boleh beribadah adalah orang yang mendaftar. Jadi kita nggak diperkenankan datang dalam satu ibadah lebih. Makanya karena dibatasi, maka kita dibuat pendaftaran. Jadi jemaat yang mau ibadah mulai tanggal 21 Juni diharapkan segera mendaftar. Kemana daftarnya? Ke nomor telepon Pak Arso, Pak Triuliarso, Pak Pendeta Triuliarso, nomornya 0813 14 28 10 14. Ya. Dan beberapa jam yang sudah terisi penuh yaitu jam 7, 8.30 dan jam 10 yang di geraha sudah penuh. Jadi yang di gereja yang belum terisi banyak 6.30 ya. Dan 30 juga sudah penuh. Jadi 6.30, jam 8 dan setengah 10. Jadi jam 8 sudah penuh ya. Masih ada sisa tapi yang jam setengah 10 sudah penuh. Jadi saudara bisa memilih jam-jam tersebut. Jadi tidak diperkenankan saudara yang belum daftar untuk beribadah untuk datang tanggal 21. Jadi kalau belum sempat daftar baru mungkin minggu depannya saudara bisa beribadah. Karena kenapa? Setiap pendaftaran ini akan bersifat mengikat atau permanen. Jadi kalau saudara daftar jam 7 selama protokoler diberlakukan maka sepanjang itu saudara beribadah di jam 7 tidak boleh pindah. Dengan tujuannya apa? Kita mengeliminir kemungkinan penyebaran COVID-19 ini jika terjadi dalam jemaat. Jadi kalau ada satu orang kena, kalau dia pindah-pindah maka semua orang harus di tracing, harus diperiksa dia pernah berhubungan dengan orang itu. Tetapi kalau pada jam 7 saja tidak pindah, hanya orang yang berhubungan dengan 6 adalah saudaraku yang terkasih, setelah ibadah tidak boleh ngobrol. Selama ibadah berjumpa kita Tuhan boleh ngobrol langsung pulang. Supaya kenapa? Supaya kita terhindar daripada penyebaran COVID-19 ini. Jadi oleh sebab itu maka saudaraku yang terkasih, sekali lagi tolong diperhatikan semua protokoler ini untuk kebaikan. Kita akan ibadah mulai tanggal 21 Juni 2020, 6.30, jam 8, 9.30, 11 dan 6 sore di geraha, di gereja jam 7, 8.30, jam 10 dan 5 sore. Sehingga saudara bisa beribadah, menikmati ibadah-ibadah saudara dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua.